Shalom saudara-saudara, kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita kali ini bersama dengan kami Evi dan Andi. Mari kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita buka hati kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak dibatasi dengan ruangan ya saudara. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari saudara bersama-sama bertepuk tangan bersama dengan saya. Haleluya. Sama-sama segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan lagi bersama dengan saya saudara. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita buka hati kita lebar-lebar saudara. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, dalam hidup kita terkadang terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita. Tapi
Tapi percayalah saudara, bahwa saudara tidak sendirian, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Asal kita percaya, maka mujizat itu akan dinyatakan pada waktunya. Amin saudara. Haleluya. Katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segalanya, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan yang menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua kan
setia, Engkau setia Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang hidup dan berkuasa, Engkau berdaulat atas hidup kami. Haleluya, kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Lord, we worship you, we worship you. We open our heart to you Lord. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Yesus di setiap rumah-rumah Tuhan, di setiap keluarga Tuhan. Kami terbuka untukmu Tuhan, kami terbuka untukmu Yesus. Ya Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Kami sembah dan muliakan Engkau Tuhan. Tiada yang lain Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengerti setiap hati, yang memulihkan keluarga kami. Engkau Tuhan, kami andalkan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang berkuasa. Oh, haleluya Lord, haleluya Yesus. Mari sembah, sembah Dia, tinggikan namanya. Dia yang sanggup memulihkan engkau, Dia yang sanggup memulihkan engkau. Haleluya, oh haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh Allah yang luar biasa, oh Allah yang hebat, Allah yang berdaulat atas setiap umat-Mu. Kami bersujud menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan dan muliakan. Hanya satu nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Engkau penuh kasih anugerah Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Hidup kami bagimu Tuhan, hidup kami milikmu Tuhan, hidup kami adalah milikmu Yesus. Bekerjalah Tuhan sesuai turut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau indah, sungguh Engkau manis Tuhan, luar biasa. Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pagi hari ini kembali di dalam ibadah online kita. Saya mengundang saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja yang menonton video ini, mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia, mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hatimu dimanapun engkau berada. Kalau engkau bersama-sama dengan keluarga, ajak mereka untuk berkumpul bersama-sama. Kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari saudara, saya mengundang kita menyatukan hati. Kita mau berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman kami, walaupun melalui ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Engkau hadir di mana saja. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini sebelum kami memulai ibadah kami. Tuhan, lawat setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Biarlah di dalam setiap kami Tuhan mengikuti ibadah online ini, hadirat Tuhan boleh melawat kami, hadirat Tuhan boleh menjamah kami. Hamba berdoa dari tempat ini, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, topang dan beri kemenangan kepada mereka yang bergumul, supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan selama ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, katakan amin dengan saya. Amin. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai keselamatan. Mengapa? Karena selama ini banyak orang yang berusaha untuk mencari keselamatan, tapi mereka tidak tahu apa yang harus ditempuh, sehingga mengakibatkan mereka terpedaya atau terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang kurang benar. Maka dari itu, saya akan coba membawakan langkah demi langkah mengenai bagaimana memperoleh keselamatan tersebut. Yang pertama adalah pengenalan Kristus melalui firman Tuhan. Ada pepatah orang yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Walaupun ada kalanya kita kenal juga tidak sayang. Ya. Sekarang bagaimana saya bisa tahu firman Tuhan karena tidak ada yang pernah menyampaikan pada saya misalnya. Nah, ini adalah tugas kita di mana kita harus menyampaikan firman Tuhan yang benar dan utuh kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang hendak mereka lakukan. Dan banyak juga hamba Tuhan yang pernah berkata begini, apabila engkau bertanya pada Kristus, maka Kristus akan menjawabnya. Saya pernah buka dalam Lukas pasal 23, di mana Yesus berbicara kepada Pilatus. Dan di situ banyak imam-imam yang juga bertanya pada Kristus. Tetapi Yesus hanya menjawab kepada Pilatus, tidak menjawab kepada imam-imam yang ada. Dan juga pada saat Yesus disalibkan, kita lihat ada dua orang di sisi mereka, yaitu kiri dan kanan. Dan Yesus hanya menanggapi satu orang tersebut. Kenapa? Oke, kita lihat, karena kesimpulannya yang kita bisa ambil adalah Kristus akan menjawab apabila kita memiliki hati yang tulus untuk mendengarkan Dia. Dan ingat bahwa Kristus melihat hati kita. Kedua, Kristus juga akan menjawab apabila kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, seringkali banyak orang Kristen yang bertanya pada Kristus, sementara dia tidak memperoleh jawaban-jawaban yang ada. Mengapa? Karena kita harus introspeksi diri. Apakah kita bertanya dengan sepenuh hati dalam arti tulus, atau kita hanya bertanya dalam lip service? Ya, Tuhan ingat, Tuhan mengetahui isi hati kita. Dan
apabila kita bertanya secara tulus dan menerima semua apa yang Kristus inginkan pada diri kita, maka Dia akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi, ingat bahwa kalau kita bertanya sama Kristus, kita harus bertanya dengan sepenuh hati. Terus, kalau kita hanya mengenal Kristus, apakah itu cukup? Saya ambil contoh, iblis pun mengenal Kristus. Tapi apakah dia sebagai pengikut Kristus? Makanya dari itu, selain kita bertanya, selain kita mengenal Kristus, artinya kita juga harus menerima Dia sebagai juru selamat. Itu yang Dia hendaki. Ada 3 jenis manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu tentang Kristus atau tentang Yesus. Dan saya akan bilang itu wajar, karena mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mendengarkan sejarah Kristus, sehingga mereka tidak tahu siapa Kristus. Ya, contohnya orang-orang yang berada di agama lain. Dan yang kedua adalah orang yang sudah tahu tapi tidak mau melakukannya. Dan kita bisa buka di Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 nanti di rumah. Di mana artinya mereka sudah percaya. Mereka sudah tahu Kristus. Hanya saja mereka tidak mau melakukan kehendak Kristus. Yang ketiga adalah orang yang tahu tentang Kristus dan mau melakukan kehendaknya. Nah, saya mau bertanya, kita sebagai orang Kristen, terutama di gereja, mana yang lebih banyak? Nomor 2 atau nomor 3? Silakan jawab sendiri. Yang kedua adalah pertobatan yang menyelamatkan. Pertobatan memiliki 2 makna, yaitu yang pertama adalah langkah awal menuju keselamatan. Di mana kita bertobat, maka itulah adalah starting point kita menuju keselamatan. Dan yang kedua adalah sikap hati yang ingin diproses secara terus-menerus untuk mempertahankan keselamatan yang telah Dia berikan untuk diri kita. Dan itu yang merupakan pandangan daripada Kevin, Luther, dan Wesley. Sejauh ini, kita berhak mengintrospeksi diri. Apa yang ada dalam diri kita? Pertobatan seperti apa yang ada dalam diri kita? Dan yang perlu diingat adalah penyesalan bukanlah pertobatan. Ya, biasanya penyesalan adalah perasaan yang timbul atas kejadian pada saat itu. Saya ambil contoh begini. Apabila saya mencuri dan saya tertangkap, pada saat itu saya akan berkata, waduh, saya menyesal. Saya tidak boleh melakukan ini. Akibatnya seperti ini dan akhirnya saya harus ambil konsekuensinya. Misalnya ditangkap polisi atau dipenjara misalnya. Tetapi setelah itu berlalu, karena saya tidak memiliki komitmen, setelah itu berlalu, saya akan lupa. Sehingga pada saat di kemudian hari, saya akan melakukannya lagi, karena saya tidak memiliki komitmen. Sehingga saya asumsikan bahwa penyesalan bukan merupakan pertobatan. Tetapi yang pasti, pertobatan adalah yang dilakukan karena menyesal, ditambah dengan komitmen bahwa kita tidak ingin mengulanginya lagi. Contohnya, banyak kok orang yang suka bohong. Pada saat dia ketahuan bohong, dia akan menyesal dan minta maaf. Tetapi setelah itu, dia lupa lagi. Apakah itu pertobatan atau penyesalan? Ya. Dan selanjutnya, mari kita lihat pertobatan terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah pertobatan bersyarat. Mari kita buka Lukas 9 ayat 61. Saya akan bacakan. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini artinya dia mau mengikuti Kristus. Dia mau mengikuti Yesus. Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa? Aku harus pamitan dulu. Dan ingat, di ayat berikutnya, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi kerajaan Allah. Artinya, yang Yesus inginkan adalah pertobatan sejati, pertobatan yang sempurna, tanpa ada syarat.
banyak orang Kristen pada saat zaman sekarang yang berkata, oh, saya mau bertobat, saya mau melayani Kristus apabila saya sudah cukup uang atau keluarga saya sudah terpenuhi, maka saya akan mengabdikan diri saya untuk Kristus. Apakah hal itu berkenan di hati Kristus? Karena pada prinsipnya, Kristus menginginkan kita di mana masa kita produktif. Dalam arti, kalau kita di masa tua, contohnya setelah 70 tahun, setelah pensiun, atau setelah 65 tahun pensiun, terus kita melayani Kristus, kita tidak akan maksimal. Karena satu, masalah kesehatan. Kedua, jangkauan transportasi. Justru yang kita harus berikan adalah di mana kita sedang prima, berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus. Dan itu yang berkenan di hati Bapa. Jadi coba, jangan tunda-tunda. Kalau Anda memiliki panggilan untuk melayani Kristus, layanilah saat ini, bukan besok. Karena kita tidak pernah tahu hari esok. Apakah kita masih mampu melayani atau tidak. Ya. Terus, jadi yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Kedua, tadi kita bilang pertobatan bersyarat. Nah, yang kedua adalah pertobatan sejati. Contohnya, mari kita buka Matius 3 ayat 7 sampai 8, di mana pembicaraan yang diutarakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi dalam hal ini pertobatan sejati mencakup setiap bagian dari kehidupan seseorang, baik emosi, akal budi, dan kehendak. Sehingga itu bisa menghasilkan buah-buah yang positif, buah-buah yang benar, buah-buah yang berkenan di hati Bapa. Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan kepada Kristus kelak. Di saat kita bertandang ke rumah Bapa atau di saat masa akhir. Ya, jadi kita harus berikan yang terbaik. Dan yang berikutnya, langkah ketiga adalah kelahiran baru. Kalau tadi kita sudah mengenal Kristus, lalu kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, maka kita bertobat. Yaitu apa artinya bertobat? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik dan berkenan di hati Bapa. Tetapi itu tidak cukup, karena Yesus sendiri menginginkan kita mengalami kelahiran baru. Mungkin saudara-saudari sekalian bisa baca di rumah dari pasal Yohanes, pasal 3 secara keseluruhan, di mana itu adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, di situ Yesus menyatakan bahwa seorang membutuhkan dilahirkan kembali, artinya lahir baru, supaya dapat selamat atau supaya dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya adalah gini, pada saat kita lahir baru, artinya kita bertumbuh di mana segala perbuatan-perbuatan atau segala sifat tabiat yang tidak berkenan, yang diselubungi oleh dosa, itu kita buang, dan kembali menjadi manusia yang baru, di mana semua tabiat-tabiat dan sifat menjadi baru. Apa yang dimaksud menjadi baru? Yaitu yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Sehingga kita, apapun yang kita lakukan, akan berkenan di hati Bapa. Dan syarat utamanya simple. Kristus tidak meminta syarat-syarat tertentu yang artinya you harus mengadakan upacara tertentu, ritual tertentu, atau harus membayar tertentu. Tapi yang pasti, pertama adalah percaya pada Kristus, yaitu ada pada Yohanes 1 ayat 12, dan yang kedua adalah melakukan kehendaknya, yang ada dalam Matius 7 ayat 21. Jadi itulah kelahiran baru yang berkenan. Nah, kita lihat, sebenarnya gampang kalau kita mau menilai secara fisikal bahwa sebenarnya kita sudah mengalami atau orang tersebut sudah mengalami lahir baru atau belum. Biasanya
Kalau orang yang sudah mengalami lahir baru, ia akan disingkirkan dari teman-teman karena mereka mesti bergaul dengan keduniawian. Sementara kita dianggap orang aneh, orang berbeda daripada mereka, sehingga udah pasti kita disingkirkan. Dan yang kedua, pola hidup kita dan cara berpikir kita akan berubah. Yang tadinya konsep kita selalu pada hal-hal duniawi, dan sekarang kita coba memasuk pada konsep-konsep yang alkitabiah. Itu pasti. Dan juga ketiga adalah memiliki sukacita keselamatan. Karena kita yakin bahwa kita telah bertobat dan masuk menjadi lahir baru, maka kita punya keyakinan bahwa kita memiliki keselamatan. Oleh sebab itu, kita akan bersukacita. Dan yang keempat, mengerti pengertian rohani sehingga lebih peka terhadap dosa. Karena kita biasa membaca firman Tuhan, biasa berdiskusi dengan saudara-saudari seiman, sehingga kita akan lebih peka dan kita akan tahu sebenarnya apa yang berkenan di hati Bapa dan apa yang tidak berkenan, sehingga kita akan berusaha untuk menjauhi dosa. Tetapi apabila ada orang, oh tidak, walaupun saya sudah lahir baru, buktinya saya masih suka, maaf kata, datang ke satu tempat yang dimana tidak terlalu baik. Dan itu artinya saya akan mempertanyakan bahwa apakah you sudah peka terhadap dosa atau belum. Yang kelima adalah mulai mengerti dan haus firman Tuhan. Pada prinsipnya, biasanya kalau kita secara normal, orang-orang yang hanya datang ke gereja 1 minggu sekali, mendengarkan firman Tuhan, mungkin mereka merasa cukup. Tetapi bagi orang yang sudah lahir baru, seharusnya mereka semakin haus, semakin ingin mendengarkan firman Tuhan dari berbagai televangelis misalnya, berbagai pengkhotbah, berbagai pendeta, karena mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang berbeda, sehingga kita bisa menimba dari mereka. Itu yang pasti apabila kita haus akan firman Tuhan. Maka saya akan mempertanyakan apabila ada orang, saya sudah terima Tuhan, tetapi saya tidak pernah baca Alkitab, karena tidak memiliki waktu. Atau, saya nggak bisa, saya sibuk. Saya pun juga nggak suka dengar firman Tuhan, karena kebiasaan saya kalau di gereja terlalu lama mendengarkan firman Tuhan, akan tertidur. Nah, saya akan pertanyakan, apakah orang tersebut benar-benar sudah lahir baru atau just simbol dari lahir baru? Ya. Dan yang keenam adalah memiliki keinginan supaya semua manusia, semua orang mengalami perubahan seperti yang kita alami dan menerima kabar-kabar sukacita, sehingga terdorong bagi kita untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan secara utuh dan benar, karena kita ingin mereka pun sama memiliki keselamatan seperti apa yang kita dapatkan. Maka nggak usah heran kalau orang yang lahir baru itu akan selalu, maaf kata, kalau orang dunia berkata, you so rohani, you so tahu. Atau beberapa orang-orang yang kita bilang orang Kristen dah, dia akan berkata, you menghakimi. Padahal dalam hal ini kita tidak berusaha menghakimi, karena pada prinsipnya kalaupun kita membicarakan sesuatu pemahaman atau ajaran, jarang kita mengatakan orang yang bersangkutan, karena kita hanya menilai pemahaman mereka, apakah itu benar atau kurang benar. Saya tidak punya hak untuk bicara salah, tapi saya akan bilang apakah benar atau kurang benar. Jadi jangan disalahpahamkan. Kita sebagai orang yang lahir baru tidak pernah berusaha menghakimi, tapi kita coba menelaah apakah yang mereka sampaikan kepada kita atau buat orang lain itu benar atau kelihatan benar. Saya ambil contoh begini. Kalau saya punya dua botol beling, 2 botol kaca, dan saya isi kokain, dan pada label botol yang satu saya tulis kokain, itu tidak akan berbahaya, karena orang mengetahui bahwa isi botol itu adalah kokain, sehingga terserah keputusan mereka apakah mereka mau menikmatinya atau tidak. Tetapi botol lain saya tulis dengan susu
powder atau bubuk susu. Itulah yang berbahaya. Karena orang tidak pernah tahu bahwa isinya adalah kokain. Dan itulah pengejaran yang tidak benar. Kadang-kala mereka membungkus dengan firman-firman Tuhan, firman-firman berdasarkan Alkitab, tetapi pemahaman atau penafsirannya berbeda. Makanya dari itu, kita sebagai orang-orang yang sudah terima Tuhan, yang mau bertumbuh lebih dewasa, kita harus menelaah. Jangan terima putih-putih seperti botol kosong tadi. Kita lihat sepenuhnya langsung kita makan. Apa yang terjadi? Alangkah baiknya kalau kita meneliti. Karena pada saat sekarang seperti apa yang pernah Rasul Paulus katakan, bakal banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang yang percaya. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu masih terjadi. Ya. Dan saya akan melihat apa sih dampak lahir baru, yaitu kemajuan setiap langkah berdasarkan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada kepemimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi ingat, dalam tahap ini iblis tidak akan tinggal diam, karena dia akan berusaha untuk melepaskan kita dari Kristus. Ini akan terjadi sampai kapanpun. Selama kita hidup dan kita terus berasosiasi dengan Kristus, kita berhubungan dengan Kristus, maka saat itulah iblis tidak akan pernah henti-hentinya. Dan nggak usah aneh, kalau itu bisa terjadi di setiap sisi, baik dari luar, internal, maupun dari eksternal. Ya, itu akan terjadi. Jadi, ya, iblis akan berusaha mempengaruhi yang paling gampang. Kalau kita memiliki iman yang kuat, mungkin dia akan sulit untuk mempengaruhi dari dalam. Tapi dia akan mempengaruhi dari orang-orang sekitar kita. Tanpa membedakan status maupun kedudukan. Dan itu akan dialami. Karena banyak orang yang berkata seperti ini. Loh, kok orang Kristen seperti itu? Sehingga itu menjadi batu sandungan. Dan itu iblis akan menggunakan orang-orang seperti itu untuk menghantam kita. Untuk membuat kita jauh dari Kristus. Dan ini tidak usah aneh. Memang pada prinsipnya kita akan sedih, kita akan kecewa, tapi itu kenyataan yang terjadi. Dan pernah saya alami itu. Ya, saya lanjutkan. Yang keempat adalah kemenangan di dalam Kristus. Sering kita mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang berkata, kita adalah umat pemenang. Dan juga ada lagu-lagu nyanyian bahwa kita adalah umat pemenang. Saya pernah bertanya, apa sih yang dimaksud dengan umat pemenang? Kok dengan mudahnya bahwa hamba Tuhan atau orang Kristen berkata bahwa kita umat pemenang? Kalau kita ambil contoh yang simpel, kalau kita ingin memenangkan satu pertandingan, artinya kita harus bertanding. Jarang sekali kita bisa menang tanpa bertanding. Itu namanya keberuntungan. Cuma hanya it could be nggak lebih dari 1% gitu loh. Ya. Jadi biasanya kalau kita dibilang umat pemenang, artinya kita bertanding. Nah sekarang pertanyaan saya, bertanding seperti apa? Bertanding dalam hal apa? Apakah ada orang bilang, oh orang Kristen itu telah menang karena dia kaya? Atau orang Kristen itu menang karena dia sukses? Misalnya dia lulus sekolah dengan peringkat paling atas. Kalau hanya itu, no, itu salah. Orang yang tidak pernah terima Kristus bisa lebih kaya dari kita. Belajarlah sama orang Cina. Apakah dia menerima Tuhan? No. Tapi dia lebih kaya dari kita. Belajar sama orang Cina, mereka juga lebih pintar dari kita. Jadi kita harus tahu, kalaupun kita bertanding dalam hal apa? Ingat, pertandingan kita adalah pertandingan rohani, bukan pertandingan duniawi. Ya, jadi kalau saya asumsikan bahwa untuk memperoleh kemenangan, orang Kristen harus yang pertama menghadapi percobaan selama dia hidup. Di mana selama kita tidak give up, kita tidak berhenti, maka kita adalah pemenang. Itu yang dimaksud. Karena apa? Selama kita
dalam hidup kita, pencobaan tidak pernah hilang. Karena iblis akan terus berusaha memundurkan kita dari pertandingan tersebut. Nah, itu yang dinamakan pemenang. Jadi, sungguh naif kalau misalnya ada orang bilang, kita umat pemenang, tapi tidak pernah bertanding. Dia hanya diam di rumah, doing nothing. Itu bukanlah pemenang. Ya. Dan yang kedua, Allah menginginkan kita menerima ujian. Dalam hal ini, ujian yang Allah berikan, ingat, tidak pernah melewati batas kemampuan kita. Ya. Apa sih ujian tersebut? Yaitu pikul salib. Apa yang telah dia alami, bakal kita alami. Karena Tuhan sendiri berkata, sebelum kamu dibenci, saya terlebih dahulu sudah dibenci. Artinya, jangan heran kalau kita menjadi pengikut Kristus, pasti tidak disukai oleh banyak orang. Jangan sama orang dunia, terkadang sama orang di sekitar kita pun. Karena mungkin, maaf kata, dianggap saingan, atau yang kedua, dianggap sorohani kalau memiliki pemahaman yang tidak sama. Dan lain sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, kita harus mempertahankan dan memelihara keselamatan yang telah Kristus berikan buat kita. Jadi tidak ada istilah bahwa apabila Kristus telah memberikan pada kita, terus kita tidak usah berbuat sesuatu karena sekali selamat, pasti selamat. Saya ambil contoh begini. Kalau hari ini saya merasa yakin bahwa Kristus telah menyelamatkan saya, tapi pada hari esok misalnya, saya menipu karena saya punya usaha, saya ingin usaha saya sukses, saya menipu. Atau di sisi lain, saya membunuh, atau saya berzina. Jangan sekali-kali bilang, oh tidak mungkin, karena you sudah ikut Kristus, pasti Kristus menjaga Anda. No way, karena ingat, Kristus membentuk kita dengan istilah free will. Dia memberikan kita free will, yaitu bebas memilih, bebas melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Artinya apapun bakal terjadi. Karena di mana hati kita menginginkan sesuatu, kita akan bergeser dari apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Makanya dari itu, pertobatan sejati adalah pertobatan dengan komitmen. Tanpa komitmen, kita akan jatuh kembali. Ya. Dan yang keempat adalah mengakui dengan sepenuh hati bahwa bukan kemampuan kita dalam menjalankan itu, tetapi Kristus yang memampukan kita. Itu kita harus akui, karena pada prinsipnya godaan dunia itu sungguh-sungguh indah. Kenapa saya bilang indah? Terbukti banyak orang-orang yang ya istilahnya menghujat Kristus, pergi dari Kristus karena iming-iming. Ya, kalau kita ambil contoh, banyak yang lepas dari Kristen dan berpindah pada keyakinan lain karena keinginan yang tidak didapatkan di dalam kekristenan. Jadi balik lagi, itulah 4 kemenangan di dalam Kristus. Yang pertama adalah mampu menghadapi percobaan selama hidupnya. Maka dari itu, apabila you bisa mempertahankan itu, artinya you adalah pemenang. Dan kedua, Allah menghendaki kita menerima ujian dalam arti memikul salib. Selama kita mau memikul salib sampai akhir hayat kita, maka dari itulah kita disebut pemenang. Ketiga, yaitu mempertahankan dan memelihara keselamatan yang telah Dia berikan. Dan keempat, kita tidak boleh sombong, karena kita harus mengakui bahwa semuanya adalah Dia yang memampukan kita untuk bertahan, untuk mencapai garis finish. Jadi, kalau kita kembali ke atas, ada 4 langkah untuk memperoleh keselamatan. Yang pertama adalah pengenalan Kristus di dalam firman Tuhan. Jadi alangkah baiknya kalau mulai hari ini kita memiliki hati untuk belajar mengenal firman Tuhan yang benar dan seutuhnya.
Karena kita tidak bisa memilah firman Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Itu yang disebut penyesatan atau pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Dan yang kedua adalah pertobatan sejati, di mana kita harus bertobat dan bertumbuh dari sifat lama yang tidak benar berubah menjadi sifat yang baik. Dan ketiga adalah kelahiran baru, di mana kita lahir dengan sesuatu yang berkenan, merubah sifat kita menjadi berkenan di hadapan Allah, meninggalkan semua dosa-dosa yang menyelubungi diri kita. Dan yang keempat adalah kemenangan di dalam Kristus, yang bukan hanya di mulut, but action. Artinya lakukan itu, karena itu yang bisa membawa kita kepada rumah Bapa di sorga. Dan semua apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kelak. Ya, terima kasih atas waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembahasan firman tadi. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah bertumbuh dan berguna bagi diri kita maupun sesama kita. Kami mohon anugerah dan hikmat serta kepekaan lebih lagi, sehingga kita memiliki kesanggupan di dalam menjalankan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami Bapa, dan jangan membiarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam kegiatan selanjutnya di tempat masing-masing, agar dapat membawa kebaikan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah online kita sudah selesai, dan hari ini kita akan kembali ke kehidupan kita yang normal, beraktivitas, saudara. Tapi saya mau, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau pulang, kita mau berpisah, tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat, janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau bersama dengan keluarga boleh bergandengan tangan, saudara. Kita terima berkat Tuhan turun atas hidup kita hari ini. Bapa Surgawi, hamba berdoa, biarlah segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu menyertai umat-Mu dimanapun berada. Kami tahu Tuhan, masa-masa ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Kuatkan umat-Mu Tuhan, supaya mereka tidak goyah oleh tantangan apapun yang terjadi di hadapan kami. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah diberkati oleh puji-pujian. Tapi hari ini sebelum kami berpisah Tuhan, satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami mau berpisah tidak dengan tangan hampa, tapi kami pergi pulang membawa berkat Tuhan, janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang Dia, dan terimalah berkat Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Damai sejahtera dari Bapa di surga, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menghibur kita, menuntun kita, mengurapi kita, dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa kita ketemu kembali minggu depan
di dalam ibadah online. Saya mengundang, saya mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian, bagikan, sharekan link dari ibadah online kita kepada semua keluarga kita, teman-teman, handai tolan dimanapun berada, supaya lebih banyak lagi jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan, lebih banyak lagi jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sampai ketemu di ibadah online minggu yang akan datang. Shalom.